Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami banggakan sebagai ujung tombak madrasah, ujung tombak Kementerian Agama untuk bisa mendampingi semua peserta didik madrasah menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan abad 21. Sebelumnya mari kita mengeningkan cipta, berdoa dulu, membaca suratul Fatihah. Semoga apapun yang kita lakukan dalam 2 hari ini benar-benar berkah manfaat untuk kita semuanya, khususnya kepada semua peserta didik kita. Semoga hati dan perasaan peserta didik kita semuanya difutuh oleh Allah, dibuka oleh Allah sehingga mudah untuk menerima ilmu yang manfaat berkah. Ila hadhin niyyah wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Syau'un lailana wa lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam 2 hari ini Bapak Ibu, para guru akidah akhlak untuk tingkat MA akan mendapatkan pembekalan, pendampingan, bimbingan untuk bagaimana mengimplementasikan kurikulum madrasah versi atau revisi KMA nomor 183 tahun 2019. Nah, untuk sekedar review bahwa Bapak Ibu dalam 2 hari ini itu akan menerima atau mendapatkan penjelasan terkait dengan bagaimana mengimplementasikan. Yang pertama tadi disampaikan oleh Bapak Kasubdi tentang bagaimana konsep revolusi belajar, bagaimana mengembangkan keunggulan-keunggulan yang telah difasilitasi dengan oleh KMA 184. Di situ memungkinkan semua kita madrasah untuk mengembangkan inovasi. Saya kira sudah clear, jelas. Nah, tinggal keberanian kita untuk mengimplementasikan, melakukan kreativitas dan inovasi itu. Nah, nanti pada saatnya Bapak Ibu juga akan menerima penjelasan tentang bagaimana esensi perubahan KIKD khusus untuk mata pelajaran akidah akhlak ini. Apa sih yang berubah dan kira-kira kemana arah peserta didik kita itu mau diarahkan. Nah, kemudian bagaimana kira-kira keterkaitan antara KD yang akan kita ajarkan kepada anak-anak itu dengan arah yang kita inginkan tadi. Nah, sekarang saatnya saya kebagian untuk mendiskusikan dengan para Bapak Ibu semuanya terkait dengan bagaimana pembelajaran abad 21 dan bagaimana kita mengelola. Kira-kira bagaimana sih kita menyikapi perkembangan dunia yang begitu luar biasa sehingga anak-anak kita ini tidak tergagap-gagap nanti pada zamannya. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan materi tentang bagaimana pengelolaan penilaian hasil belajar. Baik penilaian untuk dalam kondisi normal maupun dalam kondisi darurat seperti COVID-19 ini. Atau bahkan kondisi darurat yang lain. Misalkan bencana sosial, bencana alam. Nah, kemudian Bapak Ibu juga akan mendapatkan penjelasan tentang bagaimana mendesain pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran kita misalnya. Nah, secara khusus ketika kita bicara tentang pembelajaran jauh, otomatis nanti akan terkait dengan LMS, Learning Management System.
bagaimana menggunakan teknologi, bagaimana menggunakan LMS itu untuk proses pembelajaran jarak jauh. Tentu tidak hanya proses pembelajaran jarak jauh, tapi ini bisa dimanfaatkan dalam kondisi normal juga untuk memperkaya proses pembelajaran kita yang selama ini kita lakukan. Jadi tetap penting nanti Bapak Ibu akan dibekali bagaimana keterampilan mengoperasionalkan, mulai buat akun, kemudian membuat kelas, membuat ruang diskusi, menyerahkan tugas, mengoreksi tugas, mengabsen siswa, membuat jurnal, dan sebagainya, semuanya sudah ada di LMS itu, Learning Management System. Jadi LMS semacam kelas tapi virtual, gitu, begitu, yang menggantikan kelas tatap muka yang selama ini terjadi. Nah, terkait itu pula nanti Bapak Ibu akan mendapat materi tentang bagaimana mengadaptasi kurikulum yang begitu banyak padat, kan tidak rasanya sulit sekali untuk dicapai semuanya, sehingga perlu memilah dan memilih, merumuskan, bila perlu merumuskan KD baru sebagai KD gabungan atau kolaborasi dari berbagai macam pelajaran untuk diformat menjadi pembelajaran yang memungkinkan kita selenggarakan pada kondisi darurat ini. Itu kira-kira Bapak Ibu dalam 2 hari ini. Insya Allah ini semuanya penting. Semoga apapun sekali lagi ini betul-betul mampu membekali kita untuk bisa mengelola pembelajaran dan mengimplementasikan KMA 183 ini. Itu Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa yang akan kita diskusikan dalam 2 hari ini. Nah, untuk bagian saya, kita akan berdiskusikan. Saya katakan diskusi karena kita coba untuk berkomunikasi. Apa yang saya sampaikan ini tentu tidak semuanya bisa pas dan cocok dengan kondisi masing-masing madrasah. Karena itu perlu adanya inovasi-inovasi. Setidaknya madrasah-madrasah harus yang beda-beda itu, yang karakteristik daerah beda-beda itu bisa disikapi dengan prinsip-prinsip yang nanti kita diskusikan, yaitu pembelajaran abad 21. Jadi karena itu masih perlu diskusi-diskusi untuk menyesuaikan. Karena tentu yang saya sampaikan ini berupa prinsip-prinsip umum yang untuk diimplementasikan secara spesifik itu perlu didiskusikan. Karena itu nanti Bapak Ibu sekalian akan kami berikan kesempatan untuk dialog, ya kita sambil dialog saja. Tengah-tengah misalkan saya silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan gagasan-gagasan dan seterusnya. Kita diskusi. Perkenalkan dulu, ini saya, dan saya bisa dihubungi melalui nomor HP, nomor WA, tuh. Email saya sudah ada di situ. Bapak Ibu nanti bisa mengakses ini, akan kami sebarkan. Jadi nanti jika ada permasalahan apapun yang terkait dengan implementasi ini, Bapak bisa berkomunikasi dengan kita semuanya melalui saluran komunikasi itu. Bisa melalui Facebook, saya juga punya akun Facebook, Twitter, Instagram, bahkan materi-materi yang disajikan ini itu bisa diakses melalui YouTube. Jadi mungkin ingin mendalami, ingin mendiskusikan lagi dan seterusnya, silakan. Saya Imam Bukhari, saya asli lulusan madrasah. Mulai MI, MTS, MAN, Denanyar Jombang di Pondok Pesantren sana. Dan sekaligus di Denanyar di Jombang saya menyelesaikan S1 saya untuk bimbingan konseling. Jadi latar belakang saya BK, kurang kita akhlak harus sekali. Kemudian saya hijrah ke Jakarta, menyelesaikan S2, S3 di Universitas Negeri Jakarta untuk manajemen pendidikan dan teknik pendidikan. Prinsip hidup saya adalah moto, hidup adalah ibadah. Artinya apapun yang kita lakukan, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita upayakan untuk selalu mengandung nilai ibadah. Termasuk duduk seperti ini, ngomong seperti ini, bagaimanalah caranya untuk situ semata-mata untuk ibadah. Itulah konsep ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia itu hanyalah pengantar untuk bagaimana mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya untuk bekal menuju surga. Kira-kira begitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang kita diskusikan. Nanti kita coba untuk mengidentifikasi sebetulnya keterampilan mendasar yang apa sih yang dibutuhkan oleh peserta didik kita agar anak-anak kita nanti kelak
pada zamannya itu bisa sukses, bisa bertahan hidup, bisa betul-betul menjadi pemain di zamannya, bukan dipermainkan oleh pemain lain, menjadi subjek pelaku, bukan menjadi objek. Nah, ini gimana? Keterampilan apa kira-kira yang dibutuhkan? Inilah yang akan kita bentuk melalui kurikulum. Nah, dari situ nanti kita petakan kira-kira karakteristik peserta yang kayak apa yang dibutuhkan itu. Nah, yang paling penting lagi ini ya sekalian, karakteristik gurunya. Guru yang bagaimana sih yang bisa diharapkan dan yang dibutuhkan untuk mendampingi peserta didik kita untuk bisa memiliki keterampilan-keterampilan dibutuhkan pada abad 21 itu. Karakteristik gurunya yang dibutuhkan. Berarti guru yang tidak seperti ini nanti tidak begitu dibutuhkan. Nah, tentu pengetahuan ini bukan, sekali lagi, pengetahuan karakteristik guru seperti ini bukan untuk mengoreksi orang lain, tapi nanti mari kita mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, apakah kita sudah seperti ini kan gitu. Nah, berikutnya kita turunkan lagi ketika dalam kelas itu pembelajaran kayak apa yang bisa membentuk anak-anak kita memiliki keterampilan abad 21. Itu yang paling akhir bagaimana KFA 183 ini itu mengantisipasi itu semuanya. Jadi ini kira-kira. Saya yakin ini merupakan sangat penting sekali informasi ini sehingga kita betul-betul bisa mendampingi anak-anak kita untuk bisa mengantarkan anak-anak kita mampu bersaing di abad 21. Nah, untuk mengawali Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengutip makalah dari Andreas. Ini seorang direktur OECD. OECD itu yang menangani itu Bapak Ibu, yang ada penilaian aksi macam itu, direkturnya ini, Andreas ini. Beliau ini pernah menyatakan, Aukamakol. Jadi perubahan yang begini cepat, perubahan dunia yang begitu cepat, itu mesti diikuti oleh perubahan dunia pendidikan kita. Kita mesti harus berubah untuk mengikuti perkembangan dunia yang begitu cepat. Kalau tidak, maka madrasah-madrasah kita hanya akan memproduk meluluskan lulusan-lulusan yang tidak kompatibel dengan zamannya. Tidak sesuai dengan tuntutan zamannya. Akibatnya apa? Akibatnya dia tidak bisa menjadi pemain zamannya sendiri. Nah, tentu ini sangat sesuai dengan dahulunya Sayyidina Ali. Aukamakol ya, alimu awladakum fa innahum ya'ishuna fi zamanin ghairu zamanikum. Didiklah anak-anakmu karena dia akan hidup pada suatu zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman yang kita alami ini. Inilah menjadi tantangan kita. Sungguh kita tidak pernah membayangkan ya. Dulu waktu kecil, saya ini umur 40 tahunan lebih. Dulu nggak pernah bisa membayangkan sekarang kehidupan yang sekarang kayak seperti ini. Begitu mudah mengakses internet. Begitu mudah berkomunikasi dengan siapapun di belahan manapun. Itu sekarang. Nah, anak-anak kita yang sekarang di bangku alia itu tentu nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi akan menghadapi zaman yang tentu sangat berbeda dengan apa yang kita alami sekarang ini. Bisa jadi belum terbayangkan sama sekali kayak apa kira-kira bentuknya. Bahkan pekerjaan, jenis pekerjaan itu sekarang ini ada sekian jenis pekerjaan yang tidak ada lagi di dunia karena sudah digantikan dengan mesin. Itu sekarang. Nah, bagaimana 20 tahun lagi, 30 tahun lagi di mana Indonesia akan mencapai usia emas itu? Bukan usia emas, maksudnya apa? Kondisi apa yang disebut dengan masa emas ya Indonesia. 45, 35, 45. Itu kira-kira gimana? Anak kita siapkah untuk menghadapi zaman yang mungkin akan sangat berbeda dengan yang kita alami sekarang? Oke, inilah tantangan kita semuanya. Nah, kurikulum itu memiliki dua amanat besar. Satu, bagaimana menyiapkan anak-anak generasi muda untuk siap hidup di zamannya.
Tapi dari sisi lain, dia kurikulum itu punya amanah mewariskan budaya, karakter, akhlak bangsa ini kepada generasi mudanya. Jadi kira-kira mafhumnya, di abad 21 nanti anak-anak kita itu boleh berprofesi menjadi apapun, hidup di belahan dunia manapun, tapi karakter Indonesianya tidak boleh hilang. Karakter moderatnya, tidak ekstrim kanan, tidak radikal, itu harus melekat pada semua peserta didik kita, hidup di belahan manapun. Karakter ramahnya, karakter gotong royongnya, karakter spesifik lagi, karakter madrasahnya itu enggak boleh hilang. Nah, itu tugas kita. Tugas kita semuanya untuk mempersiapkan sosok seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang menarik lagi kata beliau, ekonomi global, dunia modern tidak membayar Anda karena apa yang Anda ketahui. Kenapa? Karena dunia internet itu sudah menyediakan semuanya. Semuanya ada di internet. Coba apa yang tidak bisa dijawab oleh internet sekarang ini, Pak? Semuanya sudah ada. Pengetahuan apa juga? Mulai teknis sampai filosofis semuanya sudah ada di internet. Nah, coba. Bahkan Bapak-Ibu sekalian ini, wajah kita sekarang ini 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, wajah kita kayak apa ya bentuknya? Itu bisa dijawab oleh internet. Masya Allah, ini zaman edan tenan ini. Nah, ini fakta yang harus kita hadapi seperti ini. Pertanyaannya sekali lagi, gimana anak-anak kita nanti? Ya kita mungkin sudah menua saat-saat itu, tapi anak-anak kita yang akan menjadi pemain di zaman itu, siapkah? Oke, internet sudah menyediakan semua pengetahuan yang kita butuhkan. Karena itu, mafhumnya, kalau Bapak Ibu sebagai guru mengajarkan hanya berhenti pada pengetahuan, hanya belajar tentang pengetahuan, maka sudah tidak kompatibel lagi, sudah tidak dibutuhkan lagi. Karena internet jauh lebih sempurna, lebih baik. Bisa jadi internet lebih menarik. Karena itu guru dituntut melakukan hanya lebih dari sekedar mengajarkan pengetahuan-pengetahuan. Apa itu? Inilah nanti akan menjadi fokus pembicaraan kita di forum ini. Yang menarik lagi, Andreas mengatakan, ekonomi modern, dunia global, hanya membayar Anda karena apa yang bisa Anda lakukan dengan pengetahuan itu. Artinya, tidak sekedar pengetahuan yang dibutuhkan, tapi apa yang bisa dilakukan. Karena itulah pendidikan kita, madrasah kita harus membentuk anak-anak yang memiliki kemampuan ini semuanya. Bapak Ibu sekalian, dari ini saya ingin bertanya dan berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Kira-kira keterampilan mendasar yang bagaimana? Yang kayak apa? Yang itu diperlukan oleh peserta didik kita yang sekarang ini di bangku madrasah agar dia siap untuk menghadapi tantangan di abad 21. Oke, itu pertanyaan saya. Mari kita berdiskusi. Pak Moderator, Pak Sandi dan Pak Cindy, mungkin Bu Cindy, Mbak Cindy, mohon diberi akses para peserta untuk bisa berdiskusi, menyampaikan gagasannya. Untuk menjawab pertanyaan saya adalah keterampilan mendasar yang bagaimana, apa keterampilan yang perlu dikuasai oleh anak-anak kita agar dia itu bisa hidup sukses, nyaman di abad 21. Silakan. Bapak Ibu sekalian, tentu mungkin nanti tidak semua Bapak Ibu bisa berkomunikasi langsung menggunakan lisan karena rebutan ini banyak sekali peserta. Karena itu sarannya barangkali Bapak Ibu punya pikiran, ide, gagasan, silakan ditulis, diketik di kolom chat ya. Silakan di chat itu diketik, nanti moderator atau host akan membantu untuk membacakan apa yang Bapak Ibu sampaikan. Silakan. Jadi tidak harus berbicara, silakan. Biar kita bisa menampung banyak ide gagasan yang Bapak Ibu pikirkan.
Boleh menanggapi ini langsung atau bahkan bertanya yang spesifik tentang sesuatu, silakan. Monggo, saya silakan. Silakan Pak Sandi, mungkin bisa membantu saya kira-kira menunjuk siapa yang bisa yang mau untuk menyampaikan gagasannya. Ya, silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kembali yang ingin berdiskusi langsung dengan Pak Iman. Silakan atau langsung ditunjuk. Wah, ada menekan suara. Halo. Silakan langsung. Saya tulis. Monggo. Silakan Pak, namanya. Sebutkan nama dari mana, Pak? Nama dan madrasahnya, Pak. Lah bisa sih kok, cuma ada nyambung. Man 1 Bukit Tinggi. Man 1 Bukit Tinggi. Monggo. Silakan, Bapak. Silakan dari Man 1 Bukit Tinggi. Silakan, Bapak. Man 5 Agam. Langsung lah. Halo. Lu kamu aja cuk orang Ustaz. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Siapa? Kami dari mana? Dari Mandi Magam sangat berterima kasih sekali adanya perhatian ini. Pertanyaan saya sesuai dengan judul kita, keterampilan apa saja yang diperlukan peserta didik untuk menghadapi abad 21. Ya. Pertanyaan, dengar suara saya Pak? Oke, jelas sekali. Silakan. Bagus sekali. Sangat jelas sekali. Ini menyenangkan. Pertama, tadi ada dalam pembicaraan Bapak bahwasanya guru itu untuk menghadapi abad 21 itu tidak dituntut untuk lebih knowledge-nya, keilmuannya tadi itu, tapi lebih kepada aplikasi daripada pembelajaran yang diterangkan atau yang dijelaskan dari kurikulum tadi itu. Ya. Kalau untuk kecerdasan, kalau untuk pengetahuan, Bapak katakan tadi itu internet itu lebih daripada kita. Apa saja bisa dilihat di sana. Jadi implementasinya bagaimana penerapan daripada kurikulum yang dituntut dari mata pelajaran kepada peserta didik, nilai lebihnya itu kira-kira seperti apa yang Bapak maksud tadi itu. Jadi itu saja Pak. Terima kasih. Tahan dulu Pak. Justru itu mari kita diskusikan. Keterampilan apa kira-kira? Nilai lebih apa yang perlu kita siapkan pada anak-anak kita? Yang tidak sekedar pengetahuan yang saya sampaikan tadi. Barangkali Bapak itu punya apa? Ide, silakan disampaikan. Nah, salah satu misalnya kalau keterampilan kita ada muatan lokal. Mulok. Muluk misalnya berdakwah kan? Berdakwah. Dakwah itu pun juga dituntut untuk keilmuan bagaimana menghafal dalil, menjelaskan, kemudian bagaimana pula kita harus bisa memancing anak tadi itu untuk supaya lebih terfokus, lebih giat dia. Lebih tegas dia nanti dalam menyampaikan dakwahnya ke tengah masyarakat. Jadi kita tidak bisa lepas dari ilmu Pak ya. Memang kita tidak bisa lepas dari ilmu, tapi implementasi daripada keilmuan tadi itu, penerapannya untuk ke depan pada abad 21 itulah yang diharapkan. Jadi Bapak nampaknya condong kepada aplikasi nanti itu yang diinginkan oleh kurikulum itu yang tercapai. Kemudian aplikasi daripada yang dituntut dari pembelajaran tadi itu, itulah yang akan dicapai. Mau dicari pencapaiannya bagaimana, itu terserah mencarinya kemana. Baik. Terima kasih. Mungkin saya tanggapi sedikit. Ini sangat menarik sekali dari Agam yang luar biasa. Yang saya maksud, saya ingin klarifikasi juga bahwa tentu yang saya maksud bukan mengabaikan sama sekali pengetahuan. Tidak berhenti pada pengetahuan. Pengetahuan penting, iya. Itu iya, tapi guru tidak boleh hanya berhenti di situ. Tapi berikutnya ini, contoh dakwah, misalkan tadi Bapak bilang dakwah, belum menghafal dalil dan seterusnya. Itu kalau dakwah dengan lisan. Nah sekarang ini dakwah itu kan prinsipnya dakwah, mengajak untuk menuju kebaikan, menghindari kejelekan, itu dakwah, mengajak. Tentu ajakan sekarang ini paling efektif kan bukan dengan lisan sekarang ini. Dengan apa? Apalah artinya lisan, tapi tidak pernah terimplementasi dalam perilaku. Karena lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Nasihat dalam bentuk
perilaku, hal, kondisi yang kita tampilkan, sosok yang kita tampilkan, itu afsohu, jauh lebih efektif melisanil maqal daripada nasihat-nasihat dalam bentuk ucapan. Saya kira itu dalil yang selama ini kita. Nah, justru kayaknya nih, ini mohon maaf, kalau ekstrimnya kan begini. Berdakwah saya kira nggak perlu kita tonjolkan dalil. Karena apa? Bagi pendakwah mestinya dalil itu sudah menyatu dalam dirinya. Sudah tidak perlu lagi diucapkan. Karena apa yang dilakukan penuh dengan dasar-dasar dalil. Jadi ke depan kira-kira itu cukup melihat sosoknya, perilakunya. Dia akan simpatik kemudian nurut sama kita untuk menuju ke kebaikan. Saya kira itu jauh lebih efektif sekali lagi daripada sekal tadi menyampaikan dalil-dalil dan sebagainya. Nah, tapi untuk berperilaku benar tadi kan tetap perlu ilmu pengetahuan tetap segalanya, tapi tidak berhenti di situ. Kita punya tantangan jauh lebih besar daripada membekali anak kita berilmu atau berpengetahuan. Jauh lebih dari itu apa? Mencocokkan perilakunya, akhlak hari-harinya dengan apa yang ia ketahui. Inilah kira-kira rahasia apa yang disampaikan dengan Imam Khalil bin Ahmad yang dikutip dalam Yahya misalnya, rajulun yadri wa yadri annahu yadri itu. Jadi ke depan memang itulah yang kita bentuk dengan kurikulum ini. Tidak sekedar pengetahuan. Kira-kira itu Bapak, kira-kira maksud yang saya sampaikan itu. Sekedar klarifikasi. Monggo, yang lain Bapak Ibu sekalian. Saya ingin lebih mendalam lagi mendiskusikan keterampilan apa kira-kira yang mendasar. Yang mendasar itu artinya keterampilan ini itu bisa dipakai kapan saja, di mana saja. Ini yang dimaksud keterampilan mendasar itu. Jadi tidak sekedar terampil montir, terampil menggunakan WA, tidak sekedar itu, tapi sebuah keterampilan yang ini dibutuhkan kapan saja dan di mana saja. Itu yang dimaksud dengan keterampilan mendasar. Contoh, kalau hanya terampil menggunakan HP, ketika HP sudah nggak ada, maka keterampilan itu sudah nggak dipakai lagi. Itu berarti bukan keterampilan mendasar. Terampil menggunakan laptop. Ketika laptop sudah nggak ada lagi, berarti keterampilan itu sudah nggak dipakai lagi. Itu berarti keterampilan yang tidak mendasar. Ada keterampilan yang lebih mendasar lagi, yang perlu kita bekalkan kepada peserta didik kita. Apa itu? Nah, silakan Bapak Ibu monggo berkomunikasi, berinteraksi dengan kita semuanya. Forum ini saya kira forum luar biasa. Silakan di Pak Sandi, Bu Cindy membantu saya untuk menyilakan peserta. Mungkin dari Jakarta, ini kan dari Jakarta juga ya. Boleh, silakan. Al-Muflisin Pak, Batubara Pak. Oke, silakan. Batubara. Al-Muflisin Batubara silakan. Al-Muflisin Batubara. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak, dengar jelas Pak. Jelas sekali, monggo. Saya dari Mas Al-Muflisin, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara Pak. Oke, syukur. Monggo. Jadi menurut saya Pak, keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa di abad 21 ini, yang pertama critical thinking Pak. Critical thinking. Bagaimana siswa itu di abad 21 ini mampu berpikir kritis. Kenapa Pak kira-kira? Ya, dia tidak hanya sekedar menerima sesuatu itu apa adanya, tapi mampu menggali sesuatu itu, mengkaji, menganalisis sesuatu itu secara kritis. Okay. Dia belajar mencari ilmu itu secara kritis, tidak boleh menerima apa adanya. Ada lagi Bapak mungkin? Yang kedua, creativity Pak, kreativitas. Oke. Jadi di abad 21 ini yang diperlukan adalah kreativitas, kompetensi anak. Bukan hanya sekedar menghafal-hafal lagi, menghafal hadis, menghafal Quran. Tapi jauh dari itu bagaimana dia mampu mengembangkan kreativitasnya terhadap pemahaman agamanya. Yang ketiga adalah kemampuan di abad 21 ini Pak, komunikasi. Komunikasi. 4C itu berarti Kita ya? berharap, iya komunikasi Pak. Komunikasi. Kita berharap siswa kita ini mampu mengkomunikasikan ilmunya itu atau mencari sumber pengetahuan itu lebih dalam lagi. Dan yang keempat yang tak kalah pentingnya saya pikir kolaborasi.
kolaborasi. Apa itu? Peserta didik itu mampu berkolaborasi dengan lingkungan, dengan stakeholder, dengan guru, dengan sumber belajar, dengan media, sehingga dia mampu menjadi peserta didik yang tangguh di abad 21 ini. Kalau tidak, dia akan tertinggal, Pak. Saya rasa itu, Baik, Pak. hanya 4 saja. Ada tambahan? Untuk sementara, Pak. Oke, 4 baik. saja. Baik. Silakan. Satu lagi mungkin. Siapa? Mungkin. Sumatera sudah, mungkin Lampung. Mandua Kota Padang siap nih. Padang, Mandua Kota Padang. Silakan. Pokoknya siapa yang duluan ya dapat kesempatan. Silakan. Mandua Kota Padang. Silakan. Mandua Kota Medan. Atau Padang tadi? Mana tadi? Padang, Pak. Iya, Bapak dari Mandua Kota Padang, silakan Bapak. Silakan langsung. Baik, kalau nggak ada dari MA Al-Huda Penampi, silakan. Mas Persis. MA Al-Huda Penampi. Mas Persis bisa masuk? Ya, silakan Bapak Persis dari Jakarta. Siapa? Silakan. Persis 69 Jakarta, silakan. Jakarta. Silakan Bapak. Silakan Pak, langsung Pak. Terputus kayaknya. Kenapa? Oh, sinyal. Iya, putus ya Pak. Ya, ini salah satu gangguan teknologi seperti ini. Inilah teknologi. Oke. Barangkali bisa digantikan yang lain yang ingin bicara. Silakan. Assalamualaikum. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Mana? Kami dari saya dari Dengar Pak, Bapak cek. Aduh, terputus lagi. Terputus lagi. Itu udah nyambung kayaknya. Dari Jakarta silakan Bapak dari Mas Persis 69 Jakarta. Halo Pak. Nah, nyangkut lagi. Putus kayaknya Pak Sandra. Terputus lagi. Siapa lagi? Silakan ditunjuk aja. Mbak Cindy, Mas Sandra, mungkin bisa dibantu saya. Ya, halo. Ya, silakan Bapak dari Mas Persis 69 Jakarta. Dari MA Al-Huda Penampi, siap? Al-Huda, MA Al-Huda. Sudah penampi. Silakan Bapak dari MA Al-Huda Penampi, silakan Bapak, langsung saja Bapak. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya Haji Ridwan dari Madrasah Aliyah Al-Huda Bengkalis, Riau. Bengkalis. Sesuai dengan materi kita tadi Pak, apa tadi Pak yang pertanyaannya? Kira-kira keterampilan yang mendasar yang perlu dikuasai anak-anak kita untuk bisa hidup di zamannya apa? Iya, keterampilan yang mendasar menurut saya yang harus dipersiapkan anak-anak kita dalam menghadapi abad ke-21 ini adalah untuk bagaimana keimanan mereka dimantapkan. Kemudian mereka punya keahlian. Apa? Keahlian apa, Pak? Masing-masing. Keahlian apa kira-kira? Yang pertama misalnya dalam hafiz Quran, kemudian keterampilan mereka dalam mensyiarkan, pertama mensyiarkan agama kita, agama Islam, sehingga mereka punya keterampilan misalnya berdakwah, ya, dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik, hafalan Qur'annya, kemudian tidak terlepas dengan teknologinya, ya, karena kalau selama ini terutama kurikulum kita hanya berbicara secara umum, ya, semua mata pelajaran yang ditetapkan di sekolah, di madrasah kita itu secara umum, sementara mereka tidak punya keterampilan. Bahkan sekarang ini alhamdulillah madrasah mereka mempunyai planning tersendiri, misalnya mereka punya tahfiz Quran,
kemudian mereka punya lembaga dakwah sendiri, ya. Jadi menurut saya perlu kita persiapkan kepada diri kita itu adalah mereka punya keterampilan tersendiri. Contoh tadi seperti berdakwah, kemudian tahfiz Qur'annya, kemudian hadisnya, sehingga mereka punya bekal mempersiapkan tantangan pada abad 21 ini. Terima kasih, mungkin barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin cukup dulu karena kita diskusikan lebih jauh melalui ini Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dari Sumut tadi, kemudian itu ada teman dari Musi Banyuasin tadi lewat chat itu hampir sama dengan Al-Huda, menyampaikan tentang keyakinan, inovatif, kemudian dinamis. Namun Al-Huda lebih spesifik lagi adalah keterampilan tahfidz, dakwah dan seterusnya. Coba mari kita cocokkan atau kita lihat tayangan berikut ini Bapak Ibu sekalian. Ada setidaknya 12 keterampilan yang mendasar. Ini tentu berdasarkan penelitian Bapak Ibu sekalian, jadi bukan sekedar menduga-duga, tapi ini berdasarkan penelitian. Dirumuskan ini, ada 12 keterampilan yang mendasar yang perlu dikuasai oleh siapapun kita yang ingin bisa hidup eksis, sukses, menghadapi tantangan abad 21. Siapa itu? Ada 12. 12 ini kalau kita kelompokkan ada 3. Ada keterampilan belajar. Ini yang tadi sudah disampaikan dengan baik oleh dari Madrasah Mukhlisin Batubara. Apa disebut dengan 4C. Ini nanti saya bahas secara spesifik mendalam karena inilah yang menjadi amanat dari kurikulum kita. Secara resmi kurikulum 2013 mengamanatkan untuk membentuk anak-anak seperti ini. Yang kelima adalah literasi informasi. Jadi keterampilan ini yang diperkirakan itu dibutuhkan bagi anak-anak kita untuk bisa hidup. Literasi informasi. Apa itu? Literasi informasi ini terkait dengan setidaknya 4 hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kemampuan anak untuk mencari informasi dengan berbagai cara dan berbagai media. Jadi informasi ini kan sudah tersedia di dunia internet. Nah, anak-anak kita perlu dilatihkan untuk bagaimana cara mencari informasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak cukup itu. Perlu dibekali bagaimana memilah dan memilih informasi itu dengan baik dan benar. Kenapa? Karena faktanya internet, media, apalagi media sosial, semuanya ternyata tidak semuanya berisi emas, intan, permata, tidak. Tapi sampah juga ada di dunia internet. Bahkan racun pun ada di sana. Betapa banyak masyarakat kita pemikirannya tersesat gara-gara mengonsumsi internet ini. Dia punya pandangan keagamaan yang radikal, ekstrim, tidak moderat. Pokoknya yang benar hanya saya, yang lain itu salah, bahkan kafir. Itu dia belajar dari internet. Artinya apa? Faktanya internet kita semuanya tidak berupa intan emas permata, tapi racun juga ada di sana. Anak-anak kita perlu kita bekali bagaimana memilah dan memilih informasi, pengetahuan yang memang itu relevan dengan kehidupannya, yang benar secara konten, dan punya maslahah, tidak menimbulkan maudhurat. Karena itulah perlu dibekali. Yang ketiga terkait dengan literasi informasi adalah kemampuan mengelola informasi tadi. Nah, berikutnya yang keempat adalah kemampuan untuk merespon informasi itu dengan baik dan benar. Betapa banyak sekarang itu, yang sekarang ini bukan 20 tahun lagi, sekarang ini beredar hoax begitu mudahnya. Kalau anak nggak punya keterampilan ini, bisa jadi anak-anak kita tersesat gara-gara internet, anak-anak kita mengalami madorot yang luar biasa.
membahayakan diri dan orang lain kalau tidak dibekali keterampilan literasi informasi ini. Tugas kita para guru adalah mendampingi anak-anak kita, mengajarkan anak kita, melatih anak-anak kita untuk terampil literasi informasi ini. Yang kedua, media literasi. Media sekarang sudah tersedia begitu beraneka ragam. Tinggal kita mau apa, media sudah menyediakan. Media bagaimanapun itu bebas nilai. Artinya dia tidak bisa kita justifikasi. Misalkan media sosial ya, media sosial berupa Facebook, Instagram, dan sebagainya, itu tidak bisa kita justifikasi, oh itu laknat, oh itu jelek, tidak. Atau oh itu pasti baik, enggak bisa. Dia adalah bebas nilai. Bebas nilai artinya, apakah dia bernilai baik, atau buruk, benar atau salah, tergantung siapa yang menggunakan dan digunakan untuk apa. Ini masalah terbesar kita. Kewajiban kita semua sebagai guru membekali anak-anak kita tidak sekedar bisa mengakses media, tapi bagaimana menggunakan media itu. Tolong cetak Pak undangan yang dikirim Pak Mega. Kemudian literasi teknologi. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, Masya Allah dunia teknologi. Kita dengan teknologi itu begitu mudah untuk menjalani hidup ini. Sesuatu yang dulu sulit sekali, dengan teknologi sangat mudah. Tugas-tugas kita sebagai guru yang begitu rumit dengan teknologi bisa menjadi sederhana. Begitu yang berat bisa menjadi ringan karena teknologi. Nah, bagaimana membekali anak untuk bisa menyesuaikan dengan teknologi ini? Setidaknya memanfaatkan, menggunakan itu. Tapi tidak cukup dari itu. Untuk apa teknologi digunakan? Jangan-jangan dengan dia menggunakan teknologi malah mengantarkan dia ke neraka misalnya. Itulah tanggung jawab kita Bapak Ibu sekalian. Karena teknologi bagaimanapun sama dengan media adalah bebas nilai, yang ia bisa baik juga bisa buruk tergantung bagaimana menggunakannya. Untuk apa menggunakannya? Dua hal ukurannya. Gunakan sesuai dengan aturan syariat. Gunakan untuk maksud, tujuan, niat hanya yang baik. Insya Allah teknologi, media seperti itu akan betul-betul maslahah bagi kehidupan kita dan anak-anak kita. Tentu tidak hanya 3 literasi ini, ada banyak hal, misalkan literasi baca, literasi tulis, literasi finansial, bagaimana mengelola uang, investasi, dan seterusnya. Kemudian literasi budaya tidak kalah pentingnya, literasi budaya. Bagaimana membekali anak-anak kita kemampuan untuk hidup bersama dalam suasana budaya yang berbeda sama sekali. Apalagi Indonesia. Indonesia kaya raya akan budaya. Nah, kalau anak-anak kita tidak memiliki literasi budaya, sehingga dia tidak bisa menerima perbedaan dari budaya lain. Dia tidak bisa menghargai budaya yang lain. Tidak bisa hidup bersama budaya lain. Sungguh menyedihkan sekali. Jadi boleh nanti kira-kira dengan teknologi ini, anak-anak kita hidup di belahan manapun, tapi budaya tidak boleh lepas. Akar budaya sebagai bangsa Indonesia tidak boleh lepas. Nah, itu terkait dengan literasi. Literasi ini adalah sebuah keterampilan yang digunakan setiap hari. Itu literasi. Nah, ada 5 lagi keterampilan terkait dengan bagaimana dia menjalani hidup dan dia berkarir. Itu diperkirakan ada 5 keterampilan. 1 adalah fleksibel atau beradaptasi dengan kondisi apapun. Leadership, dia punya keterampilan untuk mempengaruhi orang lain, bekerja sama dengan kita. Dan mempengaruhi orang lain untuk mengorbankan egoismenya untuk dia rela melakukan sesuatu yang menjadi tujuan bersama. Itu adalah kemampuan leadership. Kemudian punya inisiatif, selalu punya banyak cara untuk menghadapi masalah. Productivity, tidak sekedar menghasilkan produk untuk dijual, tidak itu. Tapi dia mampu memproduk dirinya untuk bisa berperan di dalam komunitasnya. Yang paling penting lagi adalah social skill, kemampuan untuk hidup bersama. Tapi berbasis budaya sekali lagi.
berbasis budaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah 12 keterampilan mendasar yang perlu dibekalkan kepada anak-anak kita, yang itu menjadi amanat kurikulum, kewajiban kita untuk mendidikkan anak-anak kita untuk dibentuk di dalam diri anak. Jadi dibentuk, bukan diajarkan. 12 keterampilan ini tidak pernah diajarkan dengan mata pelajaran tertentu, tidak. Tapi siapapun guru mengajar apapun mata pelajarannya punya kewajiban menanamkan, membentuk, melatihkan 12 keterampilan ini di dalam diri anak. Misalnya Bapak Ibu ketika mengajar, ya ketika proses mengajar itulah kita bentuk karakter seperti ini. Ketika datang di kelas, tidak hanya ceramah saja, tapi mengajarkan anak untuk apa yang disebut dengan 5M. Nanti secara khusus akan kita bahas. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin membahas lebih detail lagi terkait dengan 4C yang tadi disampaikan dari Mukhlisin Batubara. Kenapa? Karena 4C inilah yang sudah muttafaq alaih, yang sudah disepakati, dan ini menjadi amanat kurikulum 2013 untuk ditanamkan pada diri anak. Yang pertama adalah berpikir kritis, critical thinking. Critical thinking ini terkait dengan kemampuan anak untuk mampu berpikir secara mendalam. Dia selalu mempertanyakan terhadap informasi ilmu pengetahuan yang masuk. Mempertanyakan, relevankah ini dengan saya? Apa manfaatnya? Apa madharatnya? Apa maslahannya? Dan dia tidak cukup itu, dia ngecek juga sumbernya dari mana. Ya. Jadi dia tidak begitu mudah menerima informasi dari ilmu, tapi dia berpikir mendalam, bahkan dia mampu memetakkan sehingga mampu merumuskan masalah, kemudian bisa mengatasi masalah itu dengan cara mencari solusi sesuai dengan pengetahuannya, berpikir kritis. Nah, tentu sekali lagi berpikir kritis ini tidak kita ajarkan dengan mata pelajaran, tapi dibentuk melalui proses pembelajaran. Yang kedua adalah berkomunikasi, kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi ini setidaknya terkait dengan dua hal. Kalau terkait dengan pembicaraan, itu ukurannya adalah bahwa anak-anak kita mampu berbicara dengan baik, bisa clear dan akurat. Jadi dua hal ukurannya. Pembicaraannya, apa yang dibicarakan itu clear, jelas, dan akurat. Jelas artinya kalau saya ngomong A, maka orang yang saya ajak bicara, pemahamannya juga A, itu jelas. Jadi kalau saya ngomong A, dipahami B, itu berarti tidak jelas, tidak clear. Yang kedua, tidak cukup hanya itu, tapi kontennya apa akurat apa tidak. Keakuratan suatu komunikasi diukur dari tiga hal. Yang pertama, apakah yang dibicarakan itu sudah sesuai kebenaran? Satu. Yang kedua, apakah pas diucapkannya? Ukurannya apakah pas? Tidak berlebih, tidak kurang. Jadi ukurannya itu pas. Yang ketiga, tepat waktunya atau kondisinya. Jadi ketika misalnya anak-anak kita ngomong tapi omongannya banyak sekali, berarti dia tidak, komunikasinya kurang begitu baik karena ukurannya terlalu banyak. Nah, ini kalau cara ilmu balaghah itu kan fasohatul kalam itu yang tadul hal dan sebagainya. Ya, ngomong pun sesuai dengan tuntutan kondisi. Itulah kira-kira cara berkomunikasi yang baik. Nah, ini perlu kita latihkan kepada anak. Tidak cukup hanya itu, tapi berkaitan juga dengan apa dia komunikasi. Menggunakan bahasa yang multi bahasa, apapun bahasa yang dibutuhkan dia bisa. Ketika dia berkomunikasi dengan orang luar, dia bisa berkomunikasi sesuai dengan bahasanya dan seterusnya. Bahasa juga terkait dengan penggunaan ICT-nya, informasi, komunikasi dan teknologi. Jadi teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang mampu menggunakan itu. Ya tidak sekedar bisa WA lah kira-kira begitu. Dia juga dalam berkomunikasi
memanfaatkan media sosial yang ada dan seterusnya. Betapa banyak Bapak Ibu sekalian ya sekarang, tadi Bapak Ibu tadi banyak sekali bicara tentang dakwah. Sekarang justru dakwah yang efektif justru menggunakan media sosial, bukan? Pertanyaannya sejauh mana anak-anak kita siapkan untuk mampu berdakwah tapi menggunakan medsos. Agar medsos yang ada itu tidak dikuasai oleh orang-orang yang berpikir radikal. Tapi lulusan madrasah yang memang bisa berpikir moderat. Tidak ekstrem kanan tekstualis dan tidak ekstrem kiri yang liberal liberal sosialis dan sekuleris itu, tapi dia berpikir tengah. Bukankah tengah itulah yang terbaik? Jadi tidak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ekstrem kanan berarti tekstual, yang pemahaman agamanya kaku, yang benar hanya dia, yang lain kafir, murtad, dan sebagainya. Kemudian itu tercermin dalam sikapnya, tidak toleran, tidak bisa menghargai perbedaan dari orang lain dan seterusnya. Kita tentu lulusan kita tidak menginginkan lulusan madrasah seperti itu. Anak-anak madrasah harus bisa toleran kepada siapapun, pemahaman apapun. Dia bisa menghargai perbedaan itu. Dan itu mensyaratkan pengetahuannya harus luas, mendalam. Laki-laki butuh pengetahuan. Tadi Bapak bilang, butuh pengetahuan. Tidak menggunakan kacamata kuda. Kacamata kuda artinya yang apa yang di depannya itu yang dilihat. Apa yang di depannya itu yang benar. Padahal begitu banyak kebenaran dari perspektif lain, pandangan lain. Dari sana, dan seterusnya. Ini kemampuan seperti ini, mari kita tanamkan kepada peserta didik kita, Bapak sekalian. Berikutnya adalah kreativitas dan inovasi. Ini bekal utama untuk bisa hidup di abad 21. Anak-anak kita perlu kita bekali bagaimana dia mampu berpikir di luar apa yang dipikirkan orang lain. Jadi dia selalu punya cara memandang sesuatu dari sudut yang berbeda. Kalau misalnya anak-anak yang lain dia memandang dari depan, tapi dia mampu memandang suatu masalah dari atas, dari samping, kiri, kanan, belakang. Jadi sehingga dia komprehensif cara memandang suatu masalah. Nah, kreativitas dan inovasi ini tentu mempersyaratkan dia untuk bisa bersikap terbuka, bisa menerima kritik, bisa menerima saran, dia bisa merespon terhadap pandangan orang lain yang berbeda, dan seterusnya. Nah, tanpa itu kayaknya orang hanya menjadi katak dalam tempurung, sehingga tidak kreatif. Nah, tidak cukup kreatif, tapi harus inovatif. Untuk bisa inovatif, modalnya adalah kreativitas yang didorong dengan keberanian. Kreativitas saja nggak cukup. Nah, kira-kira anak-anak ke depan, anak-anak modern, anak abad 21 itu adalah anak yang kreatif. Selalu punya cara baru, menemukan metode baru, menemukan pikiran-pikiran baru untuk menghadapi semua masalah. Gampangannya anak-anak seperti ini, itu dia ditaruh hidup di mana saja, itu dia bisa hidup karena kreativitasnya. Nah, kreativitas ini dibutuhkan kapanpun, dimanapun. Karena itu disebut dengan keterampilan yang mendasar. Nah, selanjutnya adalah kemampuan untuk berkolaborasi. Ini juga tadi sudah dijelaskan oleh dari Al-Mukhlisin dengan baik. Kemampuan untuk bekerja sama dengan siapapun. Dia adalah pemain tim, bukan pemain tunggal. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kalau kita perhatikan, semua orang yang sukses, semua perusahaan-perusahaan yang sukses, itu pasti dia berkolaborasi dengan pihak lain. Hampir tidak bisa ditemukan orang sukses karena dirinya sendiri tidak. Pasti dia berkolaborasi dengan orang lain. Apalah artinya? Anak pinter tapi tidak bisa bekerja sama. Pasti dia hidupnya susah. Hidup di suatu tempat gak bisa diterima oleh masyarakatnya, gak bisa diterima oleh komunitasnya, dia juga gak bisa menerima komunitasnya. Jadi hidupnya tersisihkan. Jadi kemampuan mendasar yang harus kita siapkan adalah kemampuan anak untuk bisa bekerja sama dengan siapapun.
bekerja sama. Nah, modal utama dari bekerja sama ini adalah kemampuan untuk bersikap empati. Bisa merasakan perasaan orang lain. Jadi empati itu bisa merasakan perasaan orang lain. Kalau saya ngomong begini, ini kira-kira perasaan dia gimana ya? Kenapa ya dia kok begitu ya? Kok tadi sikapnya begitu? Jadi dia bisa merasakan itu, kemudian dia merespon dengan empatik, dengan simpatik ya, dengan simpatik, artinya menarik. Nah, anak inilah akan disenangi oleh teman-temannya, dia bisa diterima di komunitasnya, dan dia pun bisa menerima. Inilah modal kesuksesan untuk kita bentuk. Tentu ini semuanya modal utamanya kalau bahasa agamanya itu amanah lah. Amanah. Modal utamanya itu amanah. Jadi kalau kita perhatikan C1 sampai C4 itu ya hampir mirip dengan sifat wajib para nabi itu. Yang siddiq, tabligh, amanah, fatona. Untuk kreatif butuh kecerdasan. Untuk bisa bekerja sama siapapun butuh amanah. Bisa dipercaya. Bapak Ibu sekalian, kira-kira ini Bapak Ibu sekalian sosok yang utuh yang kita harapkan, kita tanamkan dari anak-anak kita. Dari tadi kira-kira sosok seperti ini. Pelajar seperti ini yang dia akan bisa eksis di abad 21. Nah, pertanyaan mendasar lain adalah kepada Bapak Ibu, ini mohon dijawab. Pak Sandi, mohon dikasih akses ke para peserta untuk bisa berkomunikasi terkait ini. Dari penjelasan tadi itu, setelah kita paham bagaimana tantangan abad 21 dan karakteristik anak yang dibutuhkan, kira-kira gurunya sekarang, guru yang bagaimana sih yang diperlukan untuk bisa mendampingi anak-anak itu, dia punya keterampilan 12 tadi itu. Gurunya kayak apa? Silakan, saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Silakan bisa dibantu Pak Sandi, Mbak Cindy, ya, Pak. Mas Sandra, silakan dibantu siapa kira-kira. Dari Solok Selatan. Solok Selatan. Ya. Solok Selatan. Silakan Bapak. Atau yang ke sini yang dari Jakarta atau dari Lampung belum tersebut. Ya, ada yang dari Lampung, silakan. Aduh. Mas Yapi. Ya, Mas Yapi. Palembang. Silakan, Palembang. Hadir. Jadi kira-kira pertanyaannya adalah guru yang bagaimana, karakter guru yang bagaimana, yang dia diharapkan bisa menyiapkan peserta didik yang bisa memiliki kemampuan abad 21 tadi. Silakan. Bapak dari itu. Mas Yapi si Pare-Pare. Silakan Bapak dari Mas Yapi si Pare-Pare. Mas Yapi Pare-Pare, silakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Al-Asari, kebetulan Pak, kami yang ke ruangan ini ada dari beberapa madrasah aliyah. Kumpul ya. Kami kumpul di sini. Luar biasa ini, luar biasa. Saya Al-Asari dari Masjid Al-Wasliyah Pakam, Batubara. Dan titik kumpul kami di Madrasah Yapi si Pare-Pare. Baik. Sebelum menjawab pertanyaan dari Bapak yang terhormat, izinkan terlebih dahulu sedikit saya mau menyederhanakan dari apa yang telah disampaikan tadi. Sepertinya kan konsep yang ditawarkan kepada anak-anak dan bagaimana anak tersebut bisa memiliki keterampilan yang outputnya adalah anak-anak tersebut bisa berterima di mana saja. Kalau bisa kita sederhanakan seperti ini, paling tidak ada memiliki 3 kekuatan dasar yang dimiliki oleh anak-anak didik kita. Yang pertama, kekuatan akidahnya. Saya pikir itu menjadi dasar yang paling utama ketika mereka itu mau melakukan apa saja. Kemudian yang kedua, kekuatan intelektual. Jadi kecerdasan intelektual itu juga mesti dimiliki oleh anak-anak. Akal berarti ya. Adalah
Yang ketiga adalah kekuatan fisik mereka, Pak. Kekuatan fisik. Artinya hari ini kan tantangan terbesar bagi kita terhadap anak-anak didik itu adalah fisik anak-anak kita tidak teruji untuk bisa hidup di dalam tataran situasi dan kondisi apapun. Nah, ini juga kita perlu usulkan pada pemerintah. Hari ini kan sebetulnya anak-anak kita terpapar dengan permainan gamenya. Iya, permainan gamenya. Sehingga anak-anak kita tidak lagi bisa memiliki kreativitas apapun dan mereka mengurung diri di dalam kamarnya sampai pada akhirnya yang mereka lakukan itu hanya itu saja. Nah, jadi makanya konsep yang telah ditawarkan tadi itu sebetulnya konsep yang ideal. Akan tetapi kita juga butuh adanya tantangan yang dihadapkan kepada para guru untuk menghadirkan konsep seperti itu. Nah, jadi tawaran kita sebetulnya sebagai rekomendasi juga di dalam semua impact kita hari ini, Pak. Mohonlah kiranya kepada pemerintah. Aktif audionya Yesi, cak mana nak aktif audionya ya? Terus Pak. Silakan terus Pak. Mohonlah kiranya kepada pemerintah agar lebih memperhatikan tentang itu. Tentang apa? Tentang apa tadi? Sorry. Tentang apa tadi? Terpapar permainan game itu, Pak. Oke. Permainan game itu, Pak. PUBG, Mobile Legends dan lain sebagainya. Itu sangat berbahaya sehingga ini menimbulkan kelemahan fisik bagi anak-anak kita. Mereka memang bermain bola, tapi permainan bola mereka itu di game, bukan menggebisik. Nah, ketika kita melihat pola utama sebagai potret yang Allah hadirkan di bumi itulah Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki tiga kekuatan ini. Fisik beliau itu begitu teruji, fisik beliau itu begitu tertempa. Sebab permainan itu tadi memang permainan fisik. Artinya fisik mereka itu fisik Rasulullah itu betul-betul ditempa sedemikian rupa sehingga medan bagaimanapun dihadapi oleh Nabi itu sudah tidak asing lagi bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang berikutnya adalah bahwa ketika penyederhanaan itu kita sepakati, anak didik kita memiliki tiga kekuatan, maka kita membutuhkan beberapa instrumen, Pak. Ada beberapa instrumen yang kita butuhkan. Nah, dalam hal ini, apalagi dalam situasi COVID hari ini, hal tersebut sangat payah untuk kita sempurnakan. Apa itu, Pak? Sangat payah kita untuk menerapkannya itu, gitu. Karena sistem pendidikan jarak jauh yang kita terapkan hari ini karena suasana pandemi COVID-19 ini, gitu kan. Nah, hari ini saja guru-guru sudah mengalami sebuah masalah yang begitu besar terhadap degradasi akhlak dan adab daripada anak-anak kita. Jadi barangkali guru yang diharapkan untuk menghadirkan anak didik seperti memiliki keterampilan yang bisa diterima dalam segala waktu dan zaman itu, ini sesuatu yang sangat ideal untuk kita terapkan. Nah, guru yang bagaimana itu ya? Jelas guru-guru yang memiliki basis pemikiran dan dia paham terhadap bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pendidikan atau memberikan gamblengan terhadap para sahabat dan kepada umat secara keseluruhan. Sebetulnya tidak payah, Pak. Kurikulum Nabi itu sangat sederhana sekali. Sangat-sangat sederhana. Apa dan itu termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 2. Bayangkan ketika apa itu? Yang gimana ya? Sangat sederhana. Al-Jum'ah ayat 2, Pak Ustaz. Apa yang gimana bunyinya? Barangkali bisa sebutkan. Wallazi arsa wa yu'allimukumul hikmah wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim ila akhirih. Ya. Wa yu'allimuhumul Kitab wal hikmah wa in kanu fi dhalalin wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Jadi artinya apa? Masyarakat yang sudah rusak itu, maka kurikulum yang dihadirkan oleh Nabi itu sangat sederhana sekali. Yang pertama, ajarkan kepada mereka, bacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Nah, ayat-ayat Allah itu pertama sekali diajarkan kepada mereka. Yang kedua, baru kemudian diajarkan membaca kitabnya, dan kemudian baru didampingi dengan al-hikmahnya. Nah, jadi penyederhanaan yang dihadirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam penerapan kurikulum itu, masya Allah, melahirkan generasi yang sangat luar biasa.
Nah, hari ini mohon maaf kita katakan bahwa kurikulum kita tidak menghasilkan dua hal. Anak didik kita tidak menjadi solih dan juga tidak jadi pintar, Pak. Nah, ini fakta yang mungkin dirasakan oleh semuanya. Ini menjadi tantangan terberat bagi kita sebagai seorang guru. Dan kami sangat menyarankanlah kalau penyusunan kurikulum pendidikan agama itu, mohonlah kiranya karakter utama Rasulullah sebagaimana mengajarkan itu yang menjadi basis paling utama bagi kita. Bisa saya tanya spesifik, Pak? Sebentar, tahan dulu. Apakah Bapak menemukan di dalam kurikulum kita ini tidak sesuai dengan tadi Bapak sampaikan, misalnya kurang dari apa yang disebut Bapak sebagai metode Rasulullah dan seterusnya? Ya, salah satunya tadi menyambung dari tema yang pertama, termin yang pertama, ketika di dalam bab yang ke-7 Akidah Akhlak kelas 10 itu kan ada tema tentang radikalisme, Pak Bukhari, tentang radikalisme. Nah, sebetulnya di dalam narasi awal kata radikalisme itu begitu dikatakan sebagai kalimat yang istilahnya moderat, artinya dia tidak memiliki makna tentang apapun. Tapi di dalam poin-poin yang berikutnya ternyata ternyata radikalisme itu dijadikan sebagai salah satu alat untuk mengklaim bahwa seseorang itu ketika dia menjalankan ajaran agamanya dengan baik, maka dikatakan sebagai orang yang radikal. Sementara radik itu sendiri kan artinya mengakar. Muslimin itu kan harus mengakar, Pak. Bayangkan kalau seandainya anak didik kita tidak memiliki akidah yang mengakar, sehingga pada akhirnya mereka tidak lagi meyakini agamanya menjadi agama yang layak untuk dikatakan sebagai agama yang benar. Nah, konsep seperti inilah, dan hari ini kita juga dibingungkan, Pak. Artinya ungkapan-ungkapan dari para tokoh agama kita sendiri pun sering sekali mengambangkan istilah itu, sehingga pada akhirnya yang menjadi korban itu adalah muslim itu sendiri. Di saat kita menjalankan agama dengan penuh, kemudian dengan ketaatan kita, maka kita dianggap sebagai radikal. Sebentar Pak, bisa ditahan. Bisa Bapak mencontohkan kira-kira saat menjalankan agama dengan benar yang kayak apa, yang kemudian dituduh radikal itu, Pak? Mungkin biar spesifik, biar saya bisa terklarifikasi. Ya, saya suka, Pak. Alhamdulillah. Salah satunya dalam memilih pemimpin, Pak. Dalam memilih pemimpin, ketika muslimin menggaungkan untuk memilih pemimpin seakidah, itu dianggap kita sebagai radikal. Oke, terima kasih. Itu salah satu, Pak. Terima kasih Pak Bukhari, mohon maaf. Oke, terima kasih. Ini luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Dari Pak siapa tadi, Pak? Pak Al-As'ari, Pak. Antasari. Al-As'ari. Sorry. Oh, kayak Mbah Hasyim Asy'ari aja ya. Pak Asy'ari, terima kasih. Beberapa hal yang perlu saya tanggapi ini diskusi yang sekaligus menjadi konten dari apa yang kita mau sosialisasikan terkait dengan kurikulum. Sebetulnya kurikulum kita itu sudah menurut saya sudah bagus, sudah sesuai dengan apa yang menjadi harapan Bapak Ibu tadi. Ini kira-kira arah kurikulum kita, Bapak, yang saya tampilkan ini. Arah pendidikan agama itu kayak apa sih? Ini pas sekali dengan apa yang Bapak sampaikan, Pak Asy'ari, bahwa yang ingin kita bentuk itu adalah apa yang disebut dengan insan kamil, manusia yang sempurna. Tentu disebut manusia sempurna itu karena dia menghidupkan semua potensi yang ada. Dalam Islam, kira-kira arahnya kan ini harus semua berfungsi. Nafsu yang ammaratun ilassu itu pun mesti harus difungsikan. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh dihilangkan sama sekali dalam Islam. Karena itulah prinsip arah pembelajaran, arah pendidikan PAI itu sebetulnya menginginkan bagaimana nafsu ini itu tetap berfungsi, dijalankan oleh fisik yang kuat dan sehat,
Namun berjalannya nafsu yang dilakukan oleh fisik tadi itu dikendalikan nurut kepada akal yang sehat dengan pertimbangkan hati yang bersih. Saya ulangi. Jadi nafsu itu kita didikkan kepada nafsu itu dikendalikan, dijalankan oleh fisik yang sehat dan kuat. Itu kan luar biasa ya. Jadi nggak boleh dalam Islam misalkan nafsu seks itu hilang sama sekali, nggak boleh. Nanti bagaimana hifdzun nasl, mempertahankan hidup turunan ini. Kemudian bagaimana nafsu makan pun nggak boleh dibunuh, tapi harus dikendalikan. Nah, untuk menjalankan jadi dengan nafsu itu masih ada, hidup itu menjadi dinamis. Hidup menjadi dinamis, tidak statis. Itu dijalankan oleh fisik yang kuat dan sehat. Berarti fisik anak harus kita didik, kita persiapkan di madrasah. Tapi nafsu tidak boleh lepas, dia harus dikendalikan oleh akal dengan pertimbangan hati yang bersih. Kita bayangkan ya, kalau nafsunya menggebu, fisiknya kuat, akalnya waras, tapi nggak punya hati. Bisa terbayangkan. Akalnya cerdas, fisiknya kuat, nafsunya berfungsi, nggak punya hati. Apa yang terjadi? Jadilah orang pinter tapi koruptor dan sebagainya. Apalah artinya? Hatinya bersih, bagus, tapi nggak cerdas. Fisiknya lemah, nggak punya nafsu. Dia menjadi orang baik untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa aslah memperbaiki orang lain, tidak bisa berperan dalam kehidupan ini. Jadi semuanya mesti berfungsi, sehingga tujuan akhirnya adalah bagaimana mengantarkan anak-anak kita itu menjadi ibadatullah, hamba-hamba Allah yang baik. Tidak cukup itu, tapi juga menjadi khalifatullah fil ardh. Khalifah artinya dia bisa berperan seolah-olah menggantikan peran Gusti Allah untuk menyejahterakan bumi ini. Dan itu terjadi hanya kalau anaknya itu cerdas, kuat, punya daya kreativitas, punya daya inovasi, sehingga dia mampu berperan dalam kehidupannya. Tapi dia seorang ibadatullah. Apapun ibadatullah, gampangnya begini. Apapun yang dilakukan hanya untuk Allah. Ngajar pun untuk Allah. Dia bekerja di pertambangan pun, dia semata-mata memperjuangkan Allah. Dia bekerja di perbankan pun, dia itu lakukan untuk mengimplementasikan ajaran Allah. Misalnya, dia bekerja dimanapun sebagai anggota DPR pun, itu pun dalam konteks untuk Allah. Inilah ibadatullah. Dan membentuk seperti ini butuh wawasan, butuh pengetahuan, tapi tidak cukup itu, butuh bagaimana dia menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga itu mengkarakter dalam dirinya. Sehingga pembelajaran agama Islam itu benar-benar menjadi model dalam cara berpikir anak, cara bersikap, dan cara bertindak anak-anak kita. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak diwarnai dengan syariat ajaran agama Islam. Ini yang kita inginkan. Nah, tentu sekali lagi, untuk membentuk pembelajaran seperti ini, itu kurikulum sudah melakukan itu. Nanti coba di CKM 183. Di sana ada istilah mujahadah, merangi nafsu, riyadhah, melatih nafsu, tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, mahabbah fillah. Istilah-istilah seperti itu ada di kurikulum kita. Artinya, pendidikan di madrasah kalau mengabaikan upaya riyadhah, mujahadah, tazkiyatun nufus, mahabbah fillah, maka ruh madrasah itu hilang. Ini sangat sesuai dengan tantangan abad zaman kita. Yang orang hidup sudah hedonis, materialistis, pragmatis. Saatnya kita menghadirkan lagi ruh madrasah kita pada posisi aslinya madrasah itu apa. Ini tugas kita semuanya. Itu satu. Jadi saya sependapat. Akidah, akal, jisim dikembangkan. Untuk bisa tadi, agama menjadi warna dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Nah, sekali lagi itu semua butuh ilmu. Maka
di proses pembelajaran pun tidak lepas dari ilmu, tapi tidak berhenti di situ, diimplementasikan. Karena menurut teori Al-Ghazali misalkan, tindakan muncul dari ilmu, hal, kemudian amal. Ilmu dulu mendorong kondisi dalam diri, kemudian kondisi dirilah mendorong untuk melakukan amal. Tetap ilmu. Nah, tapi tidak lantas semuanya begitu. Bisa saja kita membentuk itu dari amal. Jadi kita paksa dulu anak melakukan aktivitas ibadah, ritual, keagamaan dari secara paksa. Nanti dengan sendirinya akan muncul hal, baru kemudian muncul ilmu. Kalau kita menunggu ilmu dulu, kesadaran dulu, minggu lokal, anak nggak akan cepat menjadi baik. Lama sekali menunggu kesadaran. Kita paksa dulu melakukan aktivitas yang baik. Misalnya di madrasah kita biasakan ada tilawah tiap pagi, kemudian sholat duha, kemudian ada aktivitas peringatan-peringatan, tadarusan, dan seterusnya. Itu adalah upaya untuk mengkondisikan amal dulu, kemudian nanti hal, biar dia kemudian merasakan, oh ternyata nyaman. Dari situlah muncul ilmu, oh ternyata ini toh. Itu berarti ilmu sudah muncul. Jadi bisa jadi munculnya itu amal, hal, kemudian baru ilmu. Itu kira-kira Bapak sekalian. Tentang radikal. Bapak Ibu bilang, saya kira semua kita sepakat bahwa wasatiyah, pandangan yang tengah, itu adalah yang terbaik. Tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Adapun orang menyalahgunakan istilah radikal itu dua hal yang berbeda. Ini kita pahami. Nah, kurikulum ini membentuk anak-anak kita untuk berpikir moderat. Artinya tengah-tengah. Tidak terlalu ekstrim kanan tekstualis kaku yang gampang mengkafirkan itu, tapi juga tidak terlalu liberalis, sosialis, bebas sebebas-bebasnya yang mengabaikan syariat. Nah, di tengah-tengah. Nah, tengah-tengah inilah yang kita pilih. Karena itulah nanti Bapak Ibu kalau baca dokumen ini, itu banyak sekali kata-kata misalnya beragama secara moderat. Ini yang kita maksud. Nah, tadi Bapak mencontohkan secara spesifik, misalnya contoh radikal adalah memilih pemimpin. Bapak Ibu sekalian, termasuk kita bekali anak-anak kita kemampuan untuk bisa menghargai pendapat. Terkait dengan memilih pemimpin misalnya, kemudian Bapak tadi itu dianggap radikal dan sebagainya. Ini kan sebetulnya masalah khilafiyah. Para ulama tidak pernah sepakat bahwa tetap ada pandangan berbeda bahwa boleh memilih pemimpin itu berbeda dengan agama. Dan itu kajiannya panjang sekali, kalau dibahas bisa 6 SKS, kalau kuliah dan sebagainya. Nah, tapi sepakat saya kira itu adalah masalah khilafiyah. Apapun masalah khilafiyah, mbok diperdebatkan bagaimanapun, seujung manapun tidak akan ada temunya. Makanya yang perlu kita bekalkan kepada anak adalah kemampuan untuk bisa menghargai pendapat orang lain. Kemampuan untuk bisa hidup bersama sekalipun berbeda. Kamu mengharamkan oke, saya menghalalkan oke. Ucapan selamat, misalnya selamat Natal. Kamu membolehkan oke, tapi tetap bisa boleh berpandangan berbeda pendapat apapun, tapi kita tetap bisa hidup bersama. Tidak lantas kemudian menyalahkan, mengkafirkan, dan seterusnya. Karena kalau toh di dalam ajaran amal nahi mungkar kan tidak boleh begitu. Karena bahwa yang boleh dinahi mungkari adalah hanya yang muttafaq alaih, yang mutalafeh, sesuatu yang masih ikhtilaf tidak boleh diingkari. Tidak boleh diingkari artinya kita tidak boleh membenci orang yang mengikuti pendapat yang berbeda dengan kita, karena itu urusan mukhtalafeh. Saya kira sekali lagi prinsip-prinsip kehidupan seperti ini kan enak. Inilah moderat itu. Bisa menghargai perbedaan, jadi hidup bersama apapun perbedaan itu enak gitu di masyarakat. Tetap komitmen kepada NKRI harga mati, berpancasila enak saja gitu. Pancasila sudah mempertemukan semua ini. Pancasila sudah mempertemukan kehidupan kita yang berbeda. Agama apapun bisa, karena faktanya kita nggak mungkin menerapkan syariat Islam di
di Indonesia ini. Cukup Pancasila itu sudah mampu mengayomi semuanya. Yang paling penting adalah kehidupan beragama kita diberi hak sebebas-bebasnya melakukan agama. Ini yang penting. Siapapun boleh melakukan agama, yang penting saling menghargai. Nah, ketika suatu konstitusi negara menjamin itu, maka itulah negara Darussalam, negara Islam. Jadi negara Islam tidak harus dasarnya dirubah menjadi Islam dan seterusnya. Ini salah satu pandangan, beberapa pandangan dari para ulama kita yang dipegang teguh oleh bangsa kita. Tentu ada pandangan lain, itu silakan. Itu silakan. Kalau ingin mengganti Pancasila ya tentu berhadapan dengan negara dan seterusnya, itu adalah konsekuensi. Jadi sekali lagi, mari kita bangun pembelajaran PAI ini mengantarkan anak-anak kita untuk berpikir moderat, tidak ekstrim kanan, tekstualis, kaku. Dia hanya mau merujuk kepada Quran dan hadis, tidak mau menggunakan pendapat lain. Kemudian tidak juga terlalu ekstrim kiri yang bebas sebebas-bebasnya. Bahkan kalau tidak sesuai dengan akal, syariat pun dikalahkan. Ini kan keterlaluan, kurang ajarnya gitu. Kurang ajar ini. Nah, kira-kira ibu bapak sekalian. Nah, tadi yang lebih, misalkan metode pendidikan ala Rasulullah. Wa yu'allikumul kitab wal hikmah yuzakkihim ila akhirih itu. Itu bukankah implementasinya seperti ini? Bukankah implementasinya adalah ini Bapak Ibu sekalian? Implementasi di dalam praksis pendidikan kita, itu ya ini, praktek yang disampaikan oleh Al-Quran melalui Kanjeng Nabi. Apa itu? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihimul kitabal hikmah ila akhirih. Itu prakteknya seperti ini. Nah, misalnya bagaimana menumbuhkan akal yang cerdas tapi tetap dalam terkendali hati yang bersih. Untuk hati yang bersih itu berarti dia harus mensucikan dirinya. Untuk bisa mensucikan dia harus paham siapa Tuhannya, siapa Gusti Allah itu siapa, cara menyembahnya bagaimana. Itu langkah-langkah untuk menguatkan hati dan seterusnya. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan tadi itu. Namun beberapa hal yang termasuk penggunaan menyalahgunakan istilah radikalisme itu dua hal yang berbeda. Nah, kita kurikulum kita ingin menjadikan anak kita seperti ini. Seperti ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita ingin kembali lagi tentang siapa guru yang dibutuhkan untuk bisa mengantarkan anak kita hidup abad 21. Satu sisi dia bisa hidup menyesuaikan tantangan, tapi satu sisi karakternya kuat. Imannya nggak luntur tadi, bahasa akidah tadi Bapak sekalian tadi. Akidahnya tetap kuat, tapi dia bisa hidup, eksis, mengendalikan dunia, kira-kira begitu. Jadi bagaimana anak kita bisa mengendalikan dunia, tapi karakter akidahnya tetap. Nah, tadi banyak sekali istilah dakwah-dakwah tadi itu sekarang. Saya kira ini relevan. Nah, kira-kira ini profil guru yang bisa mengantarkan anak-anak kita untuk bisa mendampingi anak-anak kita menghadapi 21. Yang pertama ada guru yang adaptor. Pengertiannya bahwa guru adaptor adalah guru yang tentu tidak hanya dimaknai sebagai mampu mengadaptasi terhadap perkembangan zaman, perkembangan IT teknologi, tapi yang paling penting ini, guru mampu mengadaptasikan kurikulum untuk diturunkan di tingkat madrasah, kemudian diturunkan di kelas. Gimana maksudnya ya? Jadi gini, kurikulum kita itu kan fleksibel, apalagi dengan KMA 184 tadi. Itu kemudian oleh guru ini itu diadaptasi, diturunkan di kelas ketika mengajar, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi dia cara pandang terhadap kurikulum bukan dianggap sebagai teks belaka yang kemudian diajarkan, dicapai melalui pembelajaran. Tapi guru adaptor adalah dia berpikir imajinatif terhadap kurikulum itu, kemudian membungkusnya, mengemasnya untuk disesuaikan dengan kondisi, tuntutan, kebutuhan, lingkungan, dan kebutuhan anak-anak kita.
Ini luar biasa, ini luar biasa. Nah, kira-kira jelasnya begini, saya ingin memperdalam untuk adaptor ini karena menjadi penting dan ini menjadi amanat dari KMA 184. Saya ingin tanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian ini. Cara kita memandang kepada anak-anak kita, sebetulnya anak-anak kita, peserta didik kita itu, apakah dia itu ibarat kertas putih kosong, sama sekali nggak ada tulisannya. Tugas guru adalah menuliskan itu untuk anak. Ataukah apakah peserta didik kita itu adalah kertas putih, tapi dia sudah ada gambarnya namun belum jelas. Ada gambar tapi belum tampak jelas. Ini gambar apa, polanya belum jelas. Tugas guru adalah memunculkan gambar itu dalam pola tertentu, kemudian menebalkan gambar itu sehingga membentuk. Jadi tugas guru itu dua. Satu, menebalkan pola itu sehingga membentuk gambar dan menghilangkan coretan-coretan yang tidak berguna. Nah, apakah itu kira-kira? Nah, A apa B? Saya ingin komentar dari para peserta. Kira-kira anak-anak kita itu A ataukah B? Silakan, mungkin dari siapa ya? Saya ingin sebetulnya dari Jakarta gitu ngomong. Masa Jakarta nggak ada yang ikut ini? Pak Sandi, mungkin bisa ditunjuk. Saya kepingin dari Jakarta yang selama ini diam nih. Ya, silakan Bapak yang ada dari Jakarta ada dari Jakarta. Halo Bapak. Ayo, saya kepingin dari Jakarta biar nggak diam ini. Man 21 Jakarta. Pertanyaannya adalah sebetulnya anak-anak kita itu A apa B? Nanti konsekuensinya beda, Kamera katakan. Mungkin Man 16, ayo Man 16. Ah, silakan langsung di unmute. Mau bertanya? Silakan Man 16. Tadi Man 16 mau bicara tadi sudah angkat tangan. Yang mau bertanya silakan. Tadi Man 16 tadi, Man 16 Jakarta. Man 16, silakan Pak. Ah, ini. Silakan unmute. Mau bertanya ke sini, Bu. Kamera. Mas Persis bisa Pak? Mengajukan. Tadi betul loh. Ini tadi Man 16 sudah. Silakan. Silakan Bapak dari Man 16 Jakarta. Suaranya Pak, suaranya. Cek Pak, suaranya Pak. Man 16, cek suara. Alasannya apa? Man 16, cek suaranya. Oh, oke. Dialihkan mungkin ke yang lain, silakan. Yang lain. Muncul lagi. Waduh, suaranya kenapa? Suaranya belum muncul, Pak Man 16. Kenapa? Coba dibantu Pak Host. 16. Ya, silakan Man 16 Jakarta. Cek sound, Pak. Itu sudah ngomong tapi belum bisa didengar. Oh iya. Sudah ngomong tapi belum bisa didengar. Pak, suaranya nggak kedengaran Pak di sini Pak. Man 16. Man 16 monitor Pak. Halo Man 16 Jakarta. Oke, dialihkan. Suaranya tidak terdengar Pak. Bisa diperbaiki Pak. Sudah. Bagus. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Siapa Pak? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Man 16 Jakarta. Jakarta mana ini ya? Ingin ikut andil dalam kegiatan fintech kali ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Imam Bukhari tadi, kita semua sependapat dengan apa-apa yang disampaikan tadi terkait dengan keterampilan buat peserta didik ataupun untuk pendidiknya. Yang menjadi sorotan saya terutama sebagai guru akidah akhlak
terkait dengan kurikulum 184 ya. 184 2019. 183, Pak. KMA 184 2019. Apapun pada intinya, segala bentuk konsep-konsep yang kita simulasikan untuk kerangka pendidikan, pendidikan Islam khususnya melalui pembelajaran akidah akhlak ini, ingin yang menjadi pertanyaan saya, kok di KMA 184 ini banyak beberapa kompetensi-kompetensi yang dihilangkan, yang memang menurut saya itu hal yang sangat penting dan urgen sekali. Apa contohnya, Pak? Untuk kebutuhan peserta didik di dalam menuju abad 21. Ada beberapa kompetensi yang menurut saya urgen dan perlu sepanjang masa yang harus diberikan kepada dalam dunia pendidikan Islam terutama. Yang menjadi sorotan saya di sini ada kompetensi dari kelas 10 sampai kelas 12 itu terkait dengan, kalau mapel akidah akhlak itu kan akidah dan akhlak. Jadi kalau dipresentasikan menurut saya akidah dan akhlak itu lebih banyak disorotinya itu presentasinya kepada akhlaknya ketimbang akidahnya. Di KMA sebelumnya itu kompetensi tentang akidah itu muatannya cukup lumayan. Nah, yang di KMA sekarang ini itu muatan akidahnya cenderung lebih sedikit presentasinya. Apa yang hilang, Pak? Apa yang hilang? Konkretnya apa yang hilang? Coba saya kok yang tidak ada itu apa, di kelas 10 sampai dengan kelas 12 pada KMA sekarang ini tidak adanya kompetensi akidah. Bisa Bapak Ibu terkait lihat apa? Terkait apa? Akidah terkait ya, apa? Misalnya gini, Pak. Di KMA sebelumnya kan ada pengetahuan atau kompetensi tentang apa itu akidah dan bagaimana cara pengembangannya dan sebagainya. Namun pada KMA kali ini itu tidak saya temukan gitu. Jadi kalau saya presentasikan muatan akidah akhlak ini presentasinya lebih kepada akhlak ketimbang akidah. Padahal seorang anak itu berakhlak kalau tidak didasari dengan akidah, ya nanti akhlaknya kan bisa. Oke, baik. Tapi ya, Bapak sudah sudah memetakan ya berapa persen ini apa yang hilang sudah. Yang hilang tadi itu upaya itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Oke. Mohon pencerahannya dari kami 16 Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KMA 183 tadi Pak, yang benar ya, bukan 184. KMA 183 ini Bapak Ibu sekalian, ini mohon difahami nanti ya, biar tidak simpang siur. Halo. Halo. KMA 183 itu satu menyempurnakan sebelumnya. Ada beberapa materi, jadi menyempurnakan itu ada beberapa yang dilakukan, langkah dilakukan. Satu, ada yang menambahkan. Dulu nggak ada, sekarang ada. Yang kedua, ada yang menghilangkan. Misalkan tadi, upaya-upaya menumbuhkan akidah itu kayaknya nggak ada. Kenapa? Ada banyak alasan yang sudah didiskusikan, sudah selesai lah itu. Tapi justru diperkuat pada bahwa akidah itu sebenarnya kan sifat Allah, malaikat, sifat rukun iman itu, kemudian sifat Allah dan seterusnya itu sudah selesai. Nah, kemudian untuk kelas alia itu kan difokuskan kepada, nanti di bagian Pak Sodik itu akan lebih clear sekali menjelaskan, bisa diklarifikasi terkait dengan misalnya bukan hanya akidah, tapi ilmu kalam itu sudah dimasukkan. Bagaimana perbedaan memandang wahyu, bagaimana perbedaan cara pandang terhadap perbuatan Allah, bagaimana iradah Allah itu kayak apa, ya ikhtiar manusia dengan iradah Allah itu bagaimana keterkaitan. Sudah bicara tentang itu. Bagaimana istiwa, bagaimana selama ini ayat musyabbihah dan sebagainya itu sudah clear. Semua dibahas. Jadi saya kira sudah. Jadi memang ada beberapa yang dihilangkan. Yang itu dipandang sudah diperkuat melalui akhlak. Sebetulnya memperkuat akidah itu kan melakukan akhlak. Dan itu merupakan ACDC ya. Jadi kan begini. Al-imanu yazidu wa yanqus.
Itu konsep dari Kanjeng Nabi. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah ketika dipakai untuk melakukan syariat, melakukan adab, melakukan tata kerama, melakukan akhlak, itu akan menambah iman. Itu sudah cukup sebetulnya. Kemudian wayangkus, iman juga akan berkurang kalau dia dipakai untuk maksiat dan seterusnya. Karena itu justru di dalam akhlaknya itu sudah berimbang antara tahliyatun nafsi dengan tahliyah. Sudah diseimbangkan antara proses membersihkan diri dari akhlak madhumah yang berdampak memperkurus iman dan tahliyatun nafsi, menghiasi dengan akhlak mahmudah yang berdampak kepada mempergemukkan iman. Jadi itu malah, jadi sudah diimbangkan itu. Kalau dulu itu bahkan cenderung kepada tahliyah yang banyak, menghiasinya. Padahal mana mungkin orang menghiasi diri tanpa membersihkan dulu. Nggak banyak manfaat. Sehingga di sanalah kemudian dimasukkan ada bab LGBT, ada bab yang kontekstual sekarang ini, agar itu betul-betul menjadi perhatian anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu itu sudah dipikirkan semuanya, sudah selesai didiskusikan di tingkat para ahli yang terlibat dalam penyusunan kurikulum ini. Jadi kurikulum ini tadi ya, ada yang menambahkan, ada yang mengurangi, bahkan ada yang memindah. Dulu diajarkan di kelas ini, kemudian dipindah ke sini. Bahkan ada yang di referral. Di referral itu artinya dialih tangankan kepada pihak lain. Dalam hal ini misalkan di perguruan tinggi, di madrasah ini enggak begitu relevan, sehingga perlu disampaikan di sana. Nah, tapi tetap ada gantinya. Dimasukkan ini agar ini. Itu sudah dipikirkan semua sekalian. Jadi mengganti, memindah, kemudian menyempurnakan, itulah prinsip dari pengembangan kurikulum 183 ini. Jadi insya Allah saran saya begini, kurikulum sudah selesai, sudah diperdebatkan dan sudah disusun. Kalau Bapak Ibu sebagai yang mengimplementasikan di lapangan kemudian menemukan ada kekurangan, silakan disampaikan ke Direktorat KSK Madrasah. Kurikulum bagaimanapun adalah dokumen hidup. Dia selalu harus berubah menyesuaikan tuntutan zaman. Selalu harus berubah. Kalau tidak, maka kurikulum hanya mencetak lulusan yang lulusannya tidak bisa siap menghadapi tantangan zaman. Karena itu harus berubah. Nah, perubahan-perubahan itu tentu sangat baik sekali kalau itu usulan dari guru-guru yang punya pengalaman langsung di lapangan. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Saya ingin lanjut ke tentang diskusi ini saja. Jadi karena ini waktunya berapa menit lagi, Pak? 4 menit lagi, Pak. Masya Allah. Waduh ini. Oke, jadi kira-kira begini. Kurikulum kita itu kesimpulannya adalah kurikulum yang mandiri, berbasis individual. Saya ulangi. Mohon di mute aja, Pak. Halo. Di mute aja semua. Jadi kurikulum kita itu adalah kurikulum mandiri yang individual. Artinya apa? Kurikulum kita fleksibel. Ketika mau diterapkan di madrasah, maka madrasah harus menyusun kurikulumnya sendiri. Maka mandiri. Maka muncul apa yang disebut dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, tidak cukup itu. Ketika KTSP itu dibawa ke kelas untuk diajarkan kepada anak-anak, maka kewenangan guru harus menyesuaikan dengan kondisi individu. Itu yang dimaksud dengan kurikulum mandiri, KTSP, tapi tetap berbasis individu. Sehingga ke depan itu diharapkan anak-anak kita itu semua potensi dirinya itu muncul, kemudian berubah menjadi prestasi yang bisa dibanggakan sehingga siap untuk menghadapi tantangan abad 21. Kira-kira praktisnya dengan kurikulum seperti ini itu memungkinkan nanti di setiap madrasah itu ada madrasah yang ada kelas misalnya kelas matematika, kelas fikih. Kalau memang anak ini concern betul kepada fikih, berarti nanti dia betul-betul di tabahur kira-kira itu diperdalam tentang aspek fikihnya. Ada kelas olahraga. Kalau memang anak ini bakatnya di situ, ada kelas apa gitu. Nah, semua ini disesuaikan dengan tuntutan dan
kebutuhan anak-anak kita. Jangan ajari kambing untuk terbang. Ajarilah untuk lari. Jangan ajari burung untuk berlari cepat, tapi ajarilah untuk terbang. Jadi pendidikan itu adalah sebetulnya menyesuaikan dari potensi yang sudah dibawa sejak lahir itu. Tugas guru adalah melukiskan tadi itu, mempertebal gambar yang masih samar, dalam waktu yang sama menghilangkan gambar-gambar yang tidak ada manfaat. Apa mafhumnya? Potensi dirinya dioptimalkan semaksimal mungkin sehingga menjadi prestasi, tapi potensi buruknya itu harus dihilangkan. Itulah hakikat dari tazkiyatun nufus, tahliyah dan tahliyah. Dan ini tidak sekedar butuh pengetahuan dari anak-anak, tapi harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi ada 8 ini, adaptor, kemudian visioner, punya pandangan ke depan, guru kolaborator, bisa mengkolaborasikan semua media, semua teknologi, guru yang mampu mengambil risiko, artinya memberi kepercayaan kepada anak-anak untuk mengajari teman-temannya. Karena dengan kemajuan teknologi memungkinkan bisa jadi anak itu lebih tahu duluan daripada gurunya. Anak lebih mahir duluan daripada gurunya. Nah, ketika itu terjadi, saatnya anak diberi kepercayaan untuk mengajari teman-temannya. Tentu ini mengandung risiko dan guru abad 21 berani mengambil risiko itu. Dan ini sesuai dengan periode pembelajaran. Ketika guru hanya ceramah, hanya 5% yang masuk dalam pikiran anak. Kalau membaca, mengajari anak dengan cara membaca itu masuk 10%. Coba bandingkan ketika guru mengajar dengan cara anak-anak mengajari teman-temannya. Jadi guru mengkondisikan bagaimana anak menjadi peer teaching, menjadi tutor sebaya, itu 90% akan masuk daya serapnya itu. Nah, inilah yang perlu dilakukan oleh guru. Guru yang berani mengambil resiko. Guru abad 21 adalah guru yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Setidaknya 2 hal yang dipelajari. Memperkaya konten, mempelajari konten. Sehingga yang diajarkan tidak itu saja. Selalu ada ilmu baru, informasi baru yang disampaikan kepada anak-anaknya. Dan belajar tentang bagaimana menyampaikannya, metodologi pembelajarannya. Seorang komunikator, guru adalah seorang komunikator. Dengan ilmu kemajuan teknologi, siswa kita bisa belajar kapan saja, di mana saja, dimanapun, bagaimanapun. Artinya ketika itu guru dituntut untuk hadir. Nah, ketika guru nggak bisa hadir, maka teknologi bisa melakukan itu. Maka guru yang komunikator adalah guru yang bisa mengkomunikasikan apa keinginannya itu melalui teknologi yang bisa mendampingi anak setiap saat. Itu maknanya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kira-kira guru yang menggunakan berbagai tools, berbagai alat media. Guru yang menjadi uswah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Terlalu banyak guru-guru itu pandai ceramah, pandai berdakwah melalui ceramah, tapi kurang begitu banyak yang bisa menerjemahkan dalam lakunya. Guru abad 21 adalah guru yang digugu semua ucapannya. Karena ucapannya dengan kelakuannya itu sama. Dan yang ditiru semua perilakunya. Orang ingin menjadi baik cukup melihat akhlak orang. Akhlak, apalagi ini guru akidah akhlak. Ini guru akidah akhlak. Mesti harus paling terdepan untuk menjadi uswah bagi para muridnya. Dan guru menjadi seorang pemimpin yang mampu mempengaruhi siapa saja untuk bisa lebih baik ke arah yang baik. Nah, ini bagaimana kurikulum kita, ini tantangan kita. Ini arah tujuan kemana kurikulum ini akan dibawa. Kemudian ini tadi bahwa konsep pendidikan Islam itu seperti ini. Nah, ini yang penting yang agak akhir akan saya sampaikan. Inilah karakteristik dari kurikulum kita, kurikulum madrasah. Kita ingin mengembalikan ruh madrasah melalui beberapa. Pertama, pola hubungan guru dengan murid harus diikat dengan mahabbah billah. Karena cinta kepada Allah bersama-sama. Bukan diikat, bukan hubungan transaksional materialistik. Wah, ini bayar piro, bukan itu. Kamu bayar berapa di sekolah ini, bukan itu.
tapi semata-mata hubungan guru dengan murid adalah karena saling mencintai untuk sama-sama menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhlak, itulah akidah. Nah, dengan demikian, dengan mahabbah seperti ini, maka apapun dilakukan oleh guru mengandung nilai ibadah. Ketika ibadah ini menjadi nilai-nilai yang berkembang dalam proses pembelajaran, maka cara pandang kita kepada anak pun akan berubah. Pandangan kita terhadap anak senakal apapun, semalas apapun, tetap pandangan bi'aini rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Anak nakal, melanggar syariat, bolos, dan sebagainya, tetap guru memandang bi'aini rahmah, dengan pandangan kasih sayang, bukan bi'aini ghadab, dengan pandangan marah, pandangan emosi, dendam, menyakiti, tidak. Tapi didekati, dirangkul, diajak untuk yang itulah dakwah. Itulah dakwah. Jadi kalau Bapak tadi menyebut dakwah, itulah hakikat dari dakwah. Bi'aini rahmah. Nah, itu semua bermula dari hati. Ketika hati yang didahulukan untuk mendidik anak-anak kita, maka hati pula anak yang akan menerima. Sesuatu disampaikan dengan hati, akan diterima dengan hati pula anak-anak kita. Nah, yang paling penting ini, Bapak Ibu sekalian, nomor 4, bahwa doktrin agama yang kita ajarkan, akidah dan akhlak misalnya kita ajarkan kepada anak, harus dikontekstualkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, berpancasila, berkonstitusi, Undang-Undang Dasar 45, dan berbineka tunggal ika. Tidak boleh keluar dari ini. Ini tolong betul-betul dicamkan betul oleh semua kita. Ketika ada guru madrasah yang mencoba mengajarkan akidah akhlak, kemudian mengeluarkan dia dari konteks bernegara yang tidak setia kepada NKRI, maka akan berhadapan dengan negara. Kita sebagai abdi negara di bidang pendidikan punya amanat khusus, punya kewajiban yang mutlak untuk mendampingi anak-anak seperti ini. Anak-anak harus diarahkan untuk bisa menerima ini semuanya. Karena ini kewajiban kita. Mitsaqun ghalidha wa aufu bil ahd. Kesepakatan bersama terhadap NKRI, berpancasila ini, dan tidak boleh lantas kemudian mentang-mentang mengajarkan PAI, Quran, hadis, akidah, akhlak, kemudian menjadikan anak tidak berpancasila. Mari kita beri contoh kepada masyarakat bahwa madrasah, anak madrasah adalah anak yang berkualitas unggul, berakhlakul karimah, tapi juga berpancasila. Nah, sekali lagi semua kita guru-guru mengemban amanat ini sebagai abdi negara dalam bidang pendidikan. Ini penting saya sampaikan karena ini menjadi pola keberagaman kita sudah bergeser dari yang semestinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling akhir saya menyampaikan ini, bagaimana tentang kalau ini kita turunkan dalam kelas itu bagaimana? Untuk menciptakan, untuk membekali anak keterampilan 12 itu, bagaimana? Kita di kurikulum kita tetap konsisten untuk menerapkan pendekatan pembelajaran dengan saintifik, yang 5M itu. Kenapa? Karena dengan 5M inilah kita harapkan kurikulum kita bukan menjadikan anak-anak kita sebagai anak penampung ilmu pengetahuan. Bukan menjadikan anak-anak kita menjadi penampung ilmu pengetahuan. Tapi kurikulum yang betul-betul membentuk, membekali keterampilan siswa yang sungguh nanti akan dimanfaatkan untuk kehidupan di abad 21. Dari kurikulum yang membentuk. Caranya bagaimana? Ketika ibu guru, bapak ibu guru mengajar, tidak keburu nafsu untuk membuat anak cepat paham. Paham belakangan saja, internet sudah banyak, sumber belajar sudah banyak. Pertama, ibu guru, bapak guru datang ke kelas membawa fenomena, membawa kejadian fakta untuk bisa diamati kenapa dan mengapanya. Ini dilakukan secara tidak langsung berarti kita sudah mendidik anak, membentuk anak, membekali anak untuk berpikir kritis, kreatif. Setelah itu anak didorong kemauan, keberanian untuk bertanya. Rasa ingin tahunya dibangkitkan dengan fenomena itu, didorong merumuskan masalah, menyampaikan pertanyaan. Maka M kedua adalah menanya.
Ketika pertanyaan sudah muncul semua dari anak-anak, guru tidak boleh menjawab, tidak boleh keburu nafsu membuat anak paham. Tapi memfasilitasi guru anak-anaknya untuk berdiskusi selangkah demi selangkah, mencari pengetahuan, mengakses teknologi dari mana saja untuk mencari pengetahuan. Secara tidak langsung kita sedang mendidik anak-anak kita untuk literate dalam informasi, literate dalam media, dan literate dalam teknologi. Secara tidak langsung kita juga mendidik anak untuk bisa berkolaborasi kerjasama dengan diskusi itu. Nah, ketika anak diskusi seperti itu, kita dampingi untuk bisa menghasilkan kesimpulan, jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Nah, kemudian diberi kesempatan untuk tampil ke depan, berdiskusi, yang lain di kesempatan untuk memberi tanggapan, sanggahan, bantahan, pertanyaan, dan seterusnya. Secara tidak langsung, kita ingin membentuk anak-anak untuk pandai berkomunikasi, pandai bicara di muka umum, pandai dia menghargai pendapat orang lain. Itulah yang kita inginkan dengan pembelajaran saintifik itu. Guru tidak terlalu berkubur nafsu syahwat untuk bisa cepat menjadikan anak paham, tapi pengetahuan itu dijadikan pintu masuk untuk membentuk. Sekali lagi, KD 3 pengetahuan dipakai pintu masuk untuk membentuk keterampilan KI 3, kemudian dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk KI 1 spiritual, dan untuk bisa hidup bersama membentuk KI 2 sosial. Itulah keterkaitan antara KI 3, KI 4, KI 1, dan KI 2. Pintu masuknya untuk membentuk ini semua tetap pada KI 3, pengetahuan. Tapi ketika mencapai pengetahuan itulah kita membentuk. Karena itulah karakter, akhlak itu diajarkan oleh semua mata pelajaran. Dibentuk oleh semua guru pada semua mata pelajaran. Tidak diajarkan pada mata pelajaran tertentu. Ilmunya cukup. Pada mata pelajaran akidah akhlak cukup. Tapi semua guru, siapapun guru apapun itu punya kewajiban melalui 5M ini untuk membentuk karakter 12 itu. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Misalnya, Man 2 Kepahing. Ini punya 20 guru. Semuanya menerapkan ini. Menerapkan 5M ini. Semua dikontrol dengan baik. Kira-kira dalam waktu 3 bulan saja untuk aliyah. Berubah nggak cara berpikir anak? Cara komunikasinya anak? Cara bekerja samanya anak? Berubah nggak? Atau 6 bulan? Kalau semua guru cara mengajarnya tidak berburu nafsu membuat anak paham dengan menjelaskan berbusa-busa itu. Tapi dia berproses dengan 5M ini. Kira-kira berubah nggak anak-anak kita? Kalau itu dilakukan secara serentak, masif semua guru-guru kita di sekolah itu, di madrasah itu. Inilah yang kita harapkan. Sekali lagi, dengan kurikulum ini kita ingin membentuk, membekali anak kita 12 keterampilan, namun tetap tidak ketinggalan pengetahuan. Jadi pengetahuan pintu masuk untuk membentuk karakter. Nah, penilaiannya kita mengacu kepada tentu penilaian HOTS. Penilaian yang autentik, penilaian yang sungguh-sungguh menjadi bukti bahwa anak itu sudah beragama. Jadi dengan PAI menjadikan anak kita beragama, bukan sekedar tahu tentang agama. Sekali lagi prinsipnya Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita belajar agama, belajar akidah akhlak. Menjadikan anak-anak kita berakidah, bukan tahu tentang akidah. Anak belajar akidah akhlak, menjadikan anak-anak kita bukan tahu tentang akhlak, tapi dia berakhlak. Apalah artinya anak tahu apa itu jujur, tapi kelakuannya, akhlaknya pembohong. Ini yang penting. Dan itu semua, sekali lagi, kita bentuk, bukan kita ajarkan. Kita bentuk dengan proses. Nah, ini harus disesuaikan dengan penilaiannya. Penilaian pastikan HOTS. Pastikan penilaian kita menggunakan HOTS. Hanya soal yang hot yang boleh dipakai oleh guru-guru kita. Soal yang tidak hot tidak boleh. Soal hot itu sederhananya adalah
soal yang untuk menjawabnya anak butuh mikir. Tidak mengingat-ingat, tidak hafalan. Contoh. Misalnya, ketika ada soal, jelaskan pengertian sholat. Jawabnya, sholat adalah perbuatan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu sholat. Kalau pertanyaan seperti itu namanya soal yang low order thinking skill. Hanya mengukur keterampilan berpikir rendah sekali. Kita tidak menginginkan seperti itu. Kita rubah sedikit pertanyaannya. Menjadi begini misalnya. Ivan Dimas ketika mencetak gol, lari ke pojok sujud syukur. Pertanyaannya, sholatkah dia? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, pengetahuannya sama. Yaitu apa itu sholat. Tapi untuk menjawabnya, dia harus berpikir, mengkaitkan antara pengetahuan dengan kasus yang disediakan. Dia harus berpikir. Itulah soal-soal hot. Dan kita menginginkan seperti itu semuanya. Autentik, faktual. Bila perlu, nggak perlu ditanyakan, jelaskan pengertian jujur. Tidak. Tapi lihat kelakuannya anak jujur enggak. Nggak perlu anak ditanya lagi, jelaskan manfaatnya tawadhu. Tapi lihat anak-anak kelakuannya tawadhu apa enggak. Itu yang penting, yang autentik, yang memang betul-betul sudah dimiliki oleh anak-anak kita. Dan komprehensif. Inilah dengan pembelajaran saintifik, autentik, hot, insya Allah kurikulum kita akan mengantarkan menjadi yang kita inginkan, yang kita sampaikan tadi. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, closing statement, ya Pak Sandi. Oh, sudah lewat ya, Silakan, sebagai penutup sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita hadirkan ruh madrasah ke madrasah. Kita hadirkan ruh madrasah. Apa itu? Yang tadi saya sebutkan sebagai mahabbah fillah, bi'ainir rahmah, dan seterusnya. Itulah ruh madrasah. Itulah ruh madrasah. Kita ingin dengan PAI, dengan akidah akhlak ini, anak menjadi berakidah kuat, berakhlak tinggi, tapi dia punya hadharah, punya thaqafah, punya wawasan, punya kesiapan dalam hidup menghadapi abad 21 ini. Dan itu siapa gurunya? Siapa gurunya ya penting. Gurunya mesti harus ikhlas. Ikhlas itu ukurannya bukan duit, berapa nerimanya, bukan itu. Ikhlas itu orang menerima duit kok kemudian gak ikhlas, bukan itu. Bisa jadi orang yang honorer gak pernah menerima gaji, itu malah jauh, malah kedunyan, malah hubud dunia daripada orang yang mendapat gaji banyak. Ukurannya bukan itu, tapi ada di hati guru-guru kita. Ikhlas itu ukurannya di hati, bukan pada berapa yang diterima. Itu kira-kira ini yang paling akhir. Mari kita semua dalam mendidik di madrasah kita warnai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya guru itu yang ngajar. Ngajar itulah cara ibadahnya guru. Itu saja. Maka pendidikan akan menjadi betul-betul menjadikan anak yang siap menghadapi abad 21. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq. Mohon maaf atas semua kesalahan kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, menyakiti, menyinggung, gak pas. Mohon dilepaskan sekarang. Dan terima kasih semua perhatiannya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak narasumber atas penyampaian panjang lebar terkait dengan pendekatan pembelajaran di abad 21 mata pelajaran. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ibu Wali atas kesempatan dan waktunya untuk mengisi sesi ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu